Waalaikumsalam, Bu. Malam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Oke, terima kasih yang sudah hadir hari ini. Maaf Ibu, eh, sore tadi ada halangan ya, jadi nggak sempat gitu kalau mau langsung dari Banjar ke Banjarbaru. Takutnya kalian nanti nunggunya kesorean. Kita langsung saja. Hari ini kita akan bahas mengenai manajemen risiko keamanan sistem. Ya, tujuan dari pembelajaran ini. Oke, jadi untuk tujuan pembelajaran mengenai materi ini ya, agar mahasiswa memahami konsep dasar mengenai keamanan sistem dan manajemen. Kemudian mampu mengidentifikasi jenis-jenis risiko apa saja yang bisa terjadi terhadap sistem. Kemudian mampu menjelaskan tahapan-tahapan manajemen risiko keamanan sistem. Kemudian mampu menerapkan strategi mitigasi risiko secara sederhana. Oke, kenapa sih keamanan sistem itu penting? Jelas ya, keamanan sistem itu merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas maupun kerahasiaan dan ketersediaan bagi informasi. Dalam di era digital, sistem informasi ini dia menjadi tulang punggung operasional di setiap organisasi. Ancaman yang terjadi terhadap sistem itu bisa berasal dari entah itu serangan cyber atau kesalahan manusia ataupun kegagalan dari perangkat keras. Jadi, oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi itu untuk menerapkan manajemen risiko guna melindungi sistem mereka dari berbagai ancaman tadi. Untuk jenis-jenis risiko keamanan sistem itu bisa dari berbagai sumber ya, antara lainnya tadi, contoh tadi dari ancaman cyber seperti peretasan atau virus malware, ya, phishing dan serangan DDoS, yang dimana dia akan menyerang eh, di bagian layanan. Jadi apa sih lalu lintas layanannya itu internetnya itu terus diserang gitu loh. Maksudnya terus berdatangan, penuh lalu lintasnya. Akhirnya sistem atau server itu dia nggak bisa untuk mengakomodir atau memberikan informasi karena penuh penuh akan adanya permintaan seperti itu. Kalau kita analogikan. Kemudian ancaman internal ini berupa pelanggaran kebijakan oleh karyawan atau kegagalan dalam menjaga kerahasiaan, berarti human error ya. Kesalahan manusia di mana manusia tersebut tidak bisa menjaga rahasia. Kerentanan teknis, perangkat lunak yang tidak diperbaharui atau konfigurasi jaringannya yang
buruk. Nah, itu harus selalu diperbaharui, harus selalu dievaluasi, dimonitoring, gitu ya. Kemudian kerentanan fisik, akses fisik yang tidak sah ke pusat data, atau pencurian perangkat keras. Nah, ini jenis-jenis risiko eh, untuk keamanan sistem dari berbagai sumber. Nah, ada aja ya, biasanya itu yang em, mungkin kalaupun kalian pernah, pasti pernah ya, sering nonton film action kan ya, nonton film action, terus ada yang nyuri hak akses, misalkan card gitu ya, untuk akses masuk ke ruangan arsip misalkan. Nah, itu sudah berupa pencurian dan itu sudah berupa resiko terhadap keamanan sistem tersebut. Nah, tahapannya bagaimana dalam memanajemen risiko keamanan sistem? Ada beberapa tahapan di sini. Yang pertama, kita harus tentukan dulu atau identifikasi risikonya. Jadi, dalam menentukan potensi risiko tersebut, kita bisa mengurangi atau memitigasi risiko keamanan dari sistem. Apabila ada yang em, mengancam gitu ya. Kemudian kita analisis lagi risikonya. Kita nilai dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Oh, kalau misalkan risikonya itu mungkin terkena malware gitu ya. Maka kira-kira dampaknya apa? Kemungkinannya apa yang terjadi? Entah itu kehilangan data, ya kan? Atau datanya itu bisa duplikat gitu untuk memenuhi memori, ya, atau pencurian data. Nah, itu hati-hati. Kemudian yang ketiga ada evaluasi risiko. Jadi di sini kita bisa dapat menentukan tingkat risiko dari prioritas penanganannya. Jadi bisa rendah, sedang, atau tinggi tingkat risikonya. Kemudian pengembangan strategi pengelolaan risiko, di mana di sini kita dapat merencanakan tindakan untuk mengurangi atau menghindari risiko tersebut. Kalau memang memang bisa dicegah, maka kita bisa merencanakan kira-kira nih, oh, agar tidak mudah diakses ilegal, mungkin kita bisa menambah autentifikasi, ya kan, otorisasinya diperketat, misal seperti itu. Kemudian melakukan implementasi dan melaksanakan dengan melaksanakan strategi yang telah direncanakan tadi. Baru terakhir pemantauan dan tinjauan. Jadi lakukan pengawasan dan terus dievaluasi apakah sudah efektifkah strateginya dilakukan secara berkala. Untuk strategi mitigasi risiko atau mengurangi risiko keamanan sistem ini meliputi ya ada 4 tahapan di sini yang dapat diambil. Kontrol akses. Jadi jangan menghapus atau menghilangkan kontrol akses. Karena dengan kontrol akses ini kita mampu menerapkan kebijakan akses yang ketat dan sistem autentikasi yang ganda. Kemudian kita dapat melakukan pemantauan sistem. Jadi misalkan bisa menggunakan perangkat lunak pemantauan untuk mendeteksi apabila ada aktivitas yang mencurigakan. Kemudian bisa menggunakan enkripsi data. Oke, sebentar.
Sampai mana di enkripsi data ya. Nah, untuk enkripsi data ini, kalau kita dengan mengaktifkan enkripsi data, kita bisa melindungi data sensitif dengan enkripsi yang kuat. Bentar, bentar. Sudah diam. Tunggu sini. Iya, tunggu di sini dia. Ya, lanjut pemulihan bencana, di mana dengan pemulihan bencana ini kita memiliki rencana pemulihan data yang komprehensif. Jadi kalau misalkan ada terjadi gempa, ya, bumi jalik atau banjir yang bisa mengakibatkan atau mengganggu atau mengancam keamanan sistem. Jadi ada strateginya dulu di situ, ada rencananya. Oke, sebentar ya. Ini ibu harus charger, ambil charger dulu nih. Ya, lanjut. Ini ada satu kasus ya. Di sini ada seorang karyawan, dia mengklik tautan phishing yang mengakibatkan pencurian data pelanggan. Nah, kira-kira analisis risikonya apa di sini? Ya, yang bisa jawab tambahan 2 poin. Ada yang bisa Mungkin menganalisis resikonya itu risikonya? kehilangan data karyawannya, Bu, kayak data penjualannya, data pembayaran, data Ya, siapa kayak namanya nih? saya Muhammad Barizudi. Oh, Muhammad Barizin 6C. Oke, langsung aja. eh Panggilnya Pak.
Iji kah, berisi. Iya bu. Langsung kamu ketikkan 2 poin di grup ya. Grupnya adalah nama plus Iya bu. 2 poin gitu loh. Jadi, Iya bu. Makasih. kalau kita menganalisis risikonya, sudah kelihatan ya dari soal pencurian data pelanggan yang kita garis bawahi di sini. Ya, kalau misalkan kita memakai tautan itu, maka bisa mengakibatkan pencurian data pelanggan. Itu sudah masuk ke dalam analisis risiko. Kemudian penyebabnya. Yang bisa jawab penyebabnya? Ayo, tambahan 2 poin lagi. Penyebabnya mungkin di data tersebut error bu, atau Kenapa? bisa rusak, error atau rusak, atau adanya bug yang perlu diperbaiki. Yang rusak apanya? Data pelanggannya bu, misalnya kan itu Mm-mm. terkena terkena orang itu kan terkena pencuriannya bu. Bisa aja datanya Ya, itu terubah bu. datanya terubah. Apabila Ya, kalau diklik kayak gitu. ya bu. Oke, ada jawaban yang lain? Mungkin pegawainya lalai. Oke. Oke, Mungkin namanya pegawainya siapa? lalai. Ibu, Namanya siapa? Namanya saya siapa? saya Kamaludin Iqbal. Oh ya, Kamaludin Iqbal. Oke, Kamaludin dan Gerji dan yang lain. Jadi sedikit lagi, Se- hampir ya. Jadi memang dasarnya itu karena kelalaian karyawan, ya, karyawan tersebut. Tapi penyebabnya apa? Karena salah satunya mungkin ya, mungkin karena kurangnya ada eh, pelatihan, pelatihan entah itu keamanan cybernya gitu ya, atau ya pelatihan lah ya seperti itu. Jadi memang penyebabnya itu karena karyawan yang lalai, entah karyawan kurang pengetahuan ya, maka dari itu penyebab awalnya adalah karena tidak adanya, mungkin ya, mungkin tidak adanya ada pelatihan keamanan cyber. Nah, kemudian mitigasinya bagaimana? Cara mengurangi risiko tersebut bagaimana? Dia bisa jawab? Mungkin kalau yang salah kan itu karyawannya bu. Misalnya dia Mm-mm. kan salah mengklik link tersebut bu. Mungkin diberikan kayak apa ya, kayak kayak edukasi bu. Edukasi seperti himbauan-himbauan Oke, untuk dari G tambah 2 poin lagi. Jadi kita ya, bisa bu. menyelenggarakan ya atau memberikan edukasi kepada setiap karyawan, apalagi untuk karyawan yang memegang sistem ya, mungkin sistem itu sensitif, maka harus diberikan pelatihan-pelatihan seperti itu. Oke, Barji berarti 4 poin ya. Sama Kamaludin tadi eh, kamu tambahkan 2 poin punya mau di grup. Ulun tadi yang penyebab tuh bu jawab juga bu. Jadi 6 bu. Oke, tambahkan 2 poin. Kamu borong aja Barji ya. Kemudian kalau kita simpulkan ya, jadi manajemen risiko keamanan sistem itu merupakan proses yang sangat penting dalam melindungi informasi dari berbagai ancaman. Jadi dengan kita memahami, kemudian kita terapkan langkah-langkah yang tepat, maka organisasi
ataupun perusahaan itu dapat mengurangi potensi kerugian akibat insiden keamanan sistem. Kadang kan kita aja nih ya, kita aja, misalkan di WA, pernah pernah nggak ngeklik sembarangan? Pasti ada nggak baik entah itu sengaja ataupun nggak disengaja. Tapi kebanyakan nggak disengaja ya kan. Kayak ibu aja pengalaman nih ya, ngeklik link karena kebanyakan WA nih ya, kebanyakan WA yang ngechat ibu. Jadi ibu kira itu kemarin dulu tuh mahasiswa yang ngechat. Terus ibu klik, soalnya dia kata-katanya itu ya ngirim undangan gitu loh. Oh mungkin mahasiswa ini mau nikah, kata ibu nih mau nikah, ngirim undangan. Pas ibu klik, nggak apa ya kemarin itu ya, nggak ada apa-apa gitu loh. Wah bahaya nih kata ibu. Oh ternyata benar, saldo dana ibu terkuras. Setiap bulan dipotong. Dan itu sadarnya setelah sekitar 1 tahun berjalan. Jadi tiap bulan itu dipotongnya itu sekitar 12 ribuan. Nah ibu tuh mikir kan, kok emang Dana ada biaya adminnya gitu ya. Coba tanya ke yang lain nggak ada. Oh ternyata mungkin gara-gara kemarin itu ngeklik sembarangan linknya. Jadi untuk kalian ya hati-hati gitu ya. Apalagi kalau ngakses website ya, hati-hati juga karena sering juga kan website ini pada saat kita ngunjungin salah satu website itu iklannya banyak. Nah, bisa jadi kita salah klik, nah kliknya malah malware yang masuk nanti. Kayak di sini ada tugas kelompok. Kemarin ada ibu minta bagi kelompok kan ya. Kalau nggak salah 5 kelompok ya. Kalau 5 atau 6 ya kemarin tuh. 5 Bu, 5. 5 ya. Oke, jadi silakan kalian tentukan saja kelompoknya. Soalnya ibu nggak megang absen, jadi silakan kalian tentukan. Tolong dibantu masing-masing perwakilan. Di sini kalian tugasnya adalah menganalisis risiko keamanan pada sebuah sistem informasi. Untuk sistem informasinya, kalian pilih di luar sana. Entah kalian mau menggunakan SIA, sistem akademik dari Uniska, nggak masalah. Atau misalkan kalian ingin, misalkan kalian ingin apa sih, sistem informasi yang medsos ya, media sosial, atau blog, dan lain sebagainya, bebas. Kalian cari sistem informasinya di luar sana. Kemudian tahapannya yang pertama adalah kalian identifikasi dulu aset informasi yang penting. Contoh seperti tadi kasus yang pertama tadi punya mana nih? Nah, data pelanggan ya. Anggaplah di sini sebuah apa ya? Mungkin anggaplah perpustakaan gitu loh. Nah, kita punya data ya kan. Kalau perpustakaan kan punya data peminjam. Seperti itu kan tentukan dulu oh untuk sistem informasi ini kalau misalkan sistem informasi akademik aset informasinya apa? Hah? Untuk sistem informasi akademik kira-kira aset informasinya apa? Ini bisa jawab? Nilai mahasiswa Kak Bu. Masuk nilai mahasiswa. Yang jelas kalau itu kan itu di kompleks lagi di diperluas data mahasiswa ya kan? Ada data mahasiswa, ada data dosen di dalam sistem informasi akademik itu. Nilai-nilai juga ya.
Kemudian yang kedua, identifikasi potensi keancaman dan kerentanan. Contoh aja di sini misalkan pada saat login gitu ya, apakah sudah menggunakan enkripsi kah atau misalkan sudah menggunakan autentifikasi dua faktor kah atau belum? Nah, seperti apa itulah. Kemudian yang ketiga, evaluasi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Nah, kira-kira kalau misalkan, oh untuk sistem ini ternyata belum punya ini ya, autentifikasi dua faktor, maka kemungkinan risikonya apa gitu. Keempat, susun strategi mitigasi risiko. Nah, berdasarkan risiko tadi ya sudah kita temukan, kalian susun strateginya. Nah, oke, kira-kira untuk mengurangi risiko keamanan ini apa gitu loh. Entah dilakukan pemeliharaan kah atau diupdate sistem kah, diperbaharui sistemnya. Seperti itu ya. Nanti kalian buat laporannya mencakup hasil analisis dan rekomendasi tadi. Nah, untuk rekomendasinya ini kalian ambil dari strategi mitigasi risiko. Nanti kalian presentasikan hasil temuan tersebut di depan kelas. Jadi nanti gantian aja. Nah, untuk format laporan di sini ya, halaman judul yang pertama. Tentukan judul tugasnya, sistem informasinya kalian tentukan, kalian ambil yang di mana gitu ya. Kemudian nama anggota kelompok beserta NPM, kemudian daftar isi, kemudian daftar isi, lalu pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup analisis. Kemudian kalian deskripsikan sistemnya, jadi lebih ke gambaran umumnya. Gambaran umum sistem informasi yang dianalisis. Apa sistem informasinya kalian jabarkan. Kemudian analisis resikonya. Nah, seperti tadi, identifikasi asetnya, ancamannya, kemudian evaluasi risikonya ya, baik dampak dan kemungkinan, kemudian tentukan strateginya, lalu berikan kesimpulan. Nah, terakhir kalian tambahkan sumber-sumber yang digunakan pada saat kalian menganalisis tadi. Oh, misalkan kalian mengambilnya dari sebuah jurnal gitu ya, atau dari em, atau berita bebas dari mana. Cuman hindari menggunakan sumber dari blog yang tidak jelas seperti itu. Sampai sini ditanyakan? Oke, ini ada yang bertanya nih ya. Kebanyakannya untuk laporan kalian gunakan Word formatnya. Sedangkan untuk presentasi kalian gunakan PPT. Ada lagi yang tanyakan? Mau bertanya Bu, Oke. di kelas lo nih ceweknya cuma 7 kan Bu? Jadi misalnya mereka jadi satu kelompok gimana Bu? Tapi totalnya 5 kelompok juga pada akhirnya Bu. Tapi ada satu kelompok, tapi cuma cewek-cewek aja isinya 7 orang itu Bu. Pada apa lah Bu? 7. Sisanya ada berapa? Di Cowoknya ada kelompok berapa? lain, cowoknya Ada ada yang kurang? pas harusnya Bu. Ada satu kelompok tuh lima orang gitu Bu. Cowok-cowoknya. Oh, oke. Nggak masalah. Nggak Yang penting masalah Bu. jadinya 5 kelompok. Nah, ini. Ada lagi? Nggak ada? Oke. Kalau tidak ada lagi ditanyakan, kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebentar. Open cam dulu. Kita dokumentasi untuk hari ini. Untuk presensi, nanti Ibu share linknya di ke perwakilan kelas masing-masing.